Sobat, pernah kebayang nggak sih gimana indahnya surga? Bayangkan sebuah tempat yang begitu damai, begitu indah, hingga semua beban dan kesedihan hilang seketika. Nah, dalam Islam, surga itu disebut jannah. Jannah adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Jannah itu tempat yang luar biasa indahnya, penuh kedamaian dan kebahagiaan abadi. Bayangkan taman-taman yang hijau, bunga-bunga yang selalu mekar, dan sungai-sungai yang mengalir dengan tenang. Di sana, orang-orang baik akan mendapatkan banyak sekali nikmat, termasuk ditemani bidadari. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Bidadari ini digambarkan cantik jelita dan suci, diciptakan khusus untuk menemani penghuni surga. Mereka adalah simbol dari keindahan dan kesucian yang sempurna. Cerita tentang bidadari ini bukan cuma sekadar gambaran tentang keindahan surga, tapi juga mengandung pesan moral yang dalam buat kehidupan kita di dunia. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesucian hati dan niat. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menggambarkan jannah dengan sangat indah. Setiap ayat yang menggambarkan surga membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang rahmat Allah yang tak terhingga. Ada sungai-sungai yang mengalir dengan madu dan anggur, taman-taman yang hijau, dan buah-buahan yang selalu segar. Semua ini adalah simbol dari kenikmatan yang tak terhingga. Dan istana-istana megah dari mutiara dan batu delima. Bayangkan istana yang begitu indah, dihiasi dengan permata yang berkilauan, tempat tinggal yang sempurna bagi mereka yang beriman. Di tempat yang indah ini, orang-orang baik akan hidup abadi, selalu sehat, dan merasakan persahabatan yang jauh lebih indah dari apapun di dunia. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang sejati tanpa ada rasa sakit atau penderitaan. Bidadari, khususnya, telah memikat hati umat Muslim selama berabad-abad. Mereka adalah simbol dari keindahan dan kesempurnaan yang menanti di akhirat. Kehadiran mereka mengingatkan kita akan karunia Allah yang tak terhingga bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah bukti dari kasih sayang Allah yang tak terbatas. Tapi ingat ya, kita perlu memahami konsep bidadari ini dengan bijak. Mereka bukan hanya sekadar simbol kecantikan fisik, tapi juga kecantikan spiritual. Keberadaan mereka bukan hanya tentang kecantikan fisik semata. Mereka adalah simbol dari kesucian dan keindahan yang sejati yang melampaui penampilan luar. Memang, Al-Quran dan hadits, ucapan Nabi Muhammad, menggambarkan kecantikan mereka. Tapi itu bertujuan untuk menggambarkan betapa agungnya surga dan tak terbatasnya rahmat Allah. Kecantikan mereka adalah refleksi dari keindahan surga yang tak terbayangkan. Ingatlah, balasan terbaik bagi orang beriman bukanlah kenikmatan duniawi, melainkan ridha dan dekat dengan Allah. Kebahagiaan sejati adalah berada dekat dengan Sang Pencipta. Deskripsi tentang bidadari tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, tetapi sebagai metafora untuk kepuasan dan kebahagiaan spiritual yang menanti orang-orang beriman di akhirat. Mereka adalah simbol dari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Bidadari merepresentasikan puncak dari semua keinginan dan perwujudan dari persahabatan yang sempurna. Mereka adalah simbol dari hubungan yang penuh kasih dan kebahagiaan yang sejati. Dengan memahami makna sebenarnya dari bidadari, kita bisa lebih menghargai keindahan surga dan pentingnya berbuat baik di dunia ini. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Dan bidadari adalah simbol dari semua itu. Penggambaran bidadari dalam Al-Quran sungguh memesona dan membuat kita membayangkan kecantikan dan kehidupan bahagia yang mereka jalani. Bidadari seringkali digambarkan sebagai makhluk yang sangat cantik dan penuh pesona, yang hidup dalam kebahagiaan abadi di surga. Kata bidadari sendiri berasal dari kata bird dalam bahasa Arab, yang berarti berwajah cerah dan bergerak dengan lincah di dalam surga. Mereka adalah simbol keindahan dan keanggunan yang tak tertandingi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Lagi menahan diri dari godaan, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Limelan. Ayat ini menggambarkan bidadari sebagai makhluk yang sangat berharga dan indah, seperti permata yang berkilauan. Ayat ini menunjukkan kesucian dan ketinggian akhlak bidadari, yang tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelum pasangan mereka di surga. Mereka adalah makhluk yang murni dan terjaga dari segala bentuk dosa dan godaan. Kecantikan mereka disamakan dengan permata yang berharga,
menggambarkan kulit mereka yang bersinar, mata yang indah, dan daya pikat yang luar biasa. Bidadari adalah lambang dari keindahan yang sempurna dan tak tertandingi. Ayat lain menggambarkan mereka sebagai, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya, seakan-akan mereka telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Safat 29. Ayat ini menekankan kesempurnaan dan keindahan bidadari yang dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan dan keindahan bidadari yang dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah makhluk yang sangat dihargai dan dilindungi, seperti telur burung unta yang tersimpan rapi dan indah. Kecantikan mereka digambarkan sangat sempurna, bagaikan telur burung unta yang tersimpan rapi dan indah. Bidadari adalah makhluk yang sangat istimewa dan berharga, yang kecantikannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Penggambaran bidadari dalam Al-Quran, selain menonjolkan kecantikan fisik, juga menekankan kualitas batin mereka. Mereka adalah makhluk yang memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak yang mulia. Mereka digambarkan sebagai sosok yang bersahaja, suci, dan setia, mencerminkan hakikat surga yang spiritual dan ikatan yang kuat antara penghuninya. Bidadari adalah simbol dari kesetiaan dan kemurnian yang mencerminkan keindahan surga yang sejati. Penggambaran ini mengingatkan kita bahwa balasan di akhirat meliputi kepuasan fisik dan spiritual, melebihi apapun yang bisa dibayangkan di dunia ini. Surga adalah tempat di mana kebahagiaan dan kedamaian abadi menanti. Dan bidadari adalah salah satu dari banyak nikmat yang dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Bidadari bukanlah malaikat, melainkan ciptaan Allah yang istimewa, diciptakan khusus untuk penghuni surga. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dengan keindahan dan kesucian yang luar biasa, yang tidak dapat ditemukan di dunia ini. Mereka adalah simbol dari anugerah dan rahmat Allah yang tak terhingga. Kecantikan mereka dikatakan melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya, melebihi apapun yang ada di dunia. Pemandangan alam yang paling menakjubkan sekalipun tidak dapat menandingi keindahan bidadari. Mereka adalah perwujudan dari keindahan surgawi yang tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Al-Quran menggambarkan mata mereka indah dan menawan, kulit mereka putih bersih, dan suara mereka merdu menenangkan. Mata mereka memancarkan kedamaian dan ketenangan, kulit mereka bersinar dengan cahaya yang murni, dan suara mereka membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Rambut mereka disamakan dengan sutra yang berkibar, senyum mereka seindah cahaya bulan, dan aroma tubuh mereka seharum kasturi. Setiap gerakan mereka adalah lambang keanggunan, dan setiap senyum mereka adalah cerminan dari kebahagiaan surgawi. Aroma mereka membawa ketenangan dan kedamaian, mengingatkan kita pada keindahan surga. Penggambaran ini meskipun menarik bagi manusia, pada akhirnya bertujuan untuk menggambarkan keagungan ciptaan Allah dan karunia yang tak terbatas yang telah Dia siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Bidadari adalah hadiah yang luar biasa bagi mereka yang telah menjalani kehidupan dengan iman dan ketaatan. Bidadari melambangkan kesucian dan kepolosan, tidak pernah mengalami cobaan dan kesulitan hidup di dunia. Mereka adalah makhluk yang murni dan tidak ternoda, yang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Mereka bebas dari segala cacat dan kekurangan, mewakili puncak kecantikan dan kesempurnaan dalam ciptaan Allah. Mereka adalah contoh sempurna dari keindahan dan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Dan mereka adalah bukti dari kasih sayang dan rahmat-Nya yang tak terhingga. Bidadari bukan hanya sekadar pendamping hidup, tetapi juga sumber kebahagiaan emosional dan spiritual yang luar biasa. Mereka digambarkan sangat setia kepada pasangan mereka. Hati mereka penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kehadiran mereka di surga adalah bukti rahmat Allah dan keinginannya untuk memberikan kebahagiaan sejati kepada hamba-hambanya. Bidadari melambangkan konsep rezeki dalam Islam, yang mencakup semua pemberian dan karunia yang Allah berikan kepada ciptaannya. Mereka mewakili pemenuhan kerinduan manusia akan persahabatan, cinta, dan penerimaan. Di surga, keinginan-keinginan ini terpenuhi dalam bentuknya yang paling murni dan sempurna, bebas dari keterbatasan dan ketidaksempurnaan hubungan di dunia. Penting untuk dipahami bahwa meskipun bidadari digambarkan memiliki kecantikan dan pesona yang luar biasa,
Derajat mereka di surga tidak lebih tinggi daripada wanita-wanita salihah dari dunia. Justru tradisi Islam menekankan bahwa derajat wanita beriman yang hidup dengan kebaikan di dunia lebih tinggi daripada bidadari. Ini karena mereka telah membuktikan iman dan ketaatan mereka kepada Allah melalui perbuatan mereka, menghadapi cobaan, mengatasi godaan, dan berjuang untuk kebaikan di dunia yang penuh tantangan. Kesalehan, kesabaran, dan amal baik mereka mengantarkan mereka ke tempat istimewa di surga, di mana mereka dimuliakan dan diberi pahala oleh Allah dengan cara yang melampaui pemahaman manusia.